Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum pelajaran ini kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dalam sempurna silam. Oke. Database itu adalah suatu data yang terdiri dari tabel-tabel. Tabel-tabel terdiri dari field. Field itu membentuk suatu rekod menjadi tabel menjadi database. Tabel-tabel tersebut di dalam database bisa saling berhubungan. Tabel tersebut isinya adalah berupa data yang dapat menjadikan informasi suatu hari akan diambil kembali sebagai bahan informasi. Oke. Kita mulai dengan what if analysis. Nah, what if dalam spreadsheet itu mempunyai what if. Kalau hanya saya terangkan saja, tidak dengan kasus, itu susah mengingatnya. Tapi kalau dengan kasus, insya Allah lebih mudah mengingatnya. Oke, kita lihat di sini, di sheet 1, kita hapus dulu ininya, hapus ya, biar mudah. Kita hapus dulu. Nah, di sini, kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini kelihatan ya layarnya ya? Terlihat, Pak. Ya. Pak. Oke, di sini kita barang saja isi 500 juta misalnya. Angkanya 500 juta. Kemudian nilai pinjaman 500 juta, bunga 8%, tenor waktu 30 tahun. Angsurannya, tidak tahu kita angsurannya berapa. Nah, untuk mengetahui angsurannya di sini sudah ada rumus namanya PMT. Apa itu? Untuk menghitung bunga PMT. Tinggal buat sama dengan PMT. Kemudian langkah pertama kita sorot bunganya. Bunga ini kalau 8% per tahun, kalau 8% per tahun artinya apa? Artinya per bulannya berapa? Kita bagi 12. Oke. Kemudian jangka waktu. Jangka waktu 30 tahun untuk dijadikan bulan kali 12. Terus nilai pinjamannya langsung disorotkan saja. Oke. Ketemunya adalah 3.668.822,87 rupiah. Itu ya. Apa betul ya? Coba kita terbilang. Betul nggak? Minus 3.668.820 berapa nih? Koma 86 juta. Gitu ya. Betul ya? Oke. Nah, sekarang apa gunanya goalseek? Goalseek itu mencari goalnya. Kalau angsurannya, pokoknya saya punya uang itu maksimal 2 juta per bulan. Berapa maksimal pinjaman yang saya dapatkan gitu. Nah, itu di situ ada rumusnya untuk mencari goalseek. Di sini tinggal kita ini pencet dari A1 sini ya. Kita ringkan sampai sini nih ya. Sampai A1 sampai B4 kita ringkan. Lalu kita tekan Ctrl Shift F3. Kalau pakai laptop pakai Fn ya, Fn F3. Lab oke. Sudah muncul lab, kita oke. Lalu kita di formula itu kita taruhkan sel di B4. B4 itu ini. Nah, itu ya. B4. Lalu kita pilih data. Wow, ada di sini tulisannya data, ada what if analysis. Kita pilih goalseek.
Kita kecilkan lagi dulu biar mudah terlihat. Nih ya, gulsiknya. Tadi B4, kemudian saya itu bisa ngangsurnya itu katakanlah 2 juta. Ingat, kalau uang keluar bagi kita itu kredit, ya kan, min berarti. Nah gini, 2 juta ya. Kemudian nilai pinjaman taruh di sini. Nilai pinjaman, oke. Berarti kalau kita mampunya membayar 2 juta, berarti nilai pinjaman kita itu sekian. Dibalik, tadi kita mengetahui seberapa angsurannya, sekarang seberapa nilai pinjamannya kalau kita hanya mampu mengangsur 2 juta sebulan selama 30 tahun. Berarti maksimal pinjaman kita hanya 2 juta. Berapa ini? Minus 2 juta. Ini terbilang berapa ini? 256.260.267.000. Itulah. Nah, ini kalau kita menggunakan gulsik. Artinya apa? Gulsik tadi, kalau gulsik tadi adalah mencari, kalau kita mampunya ngangsur seperti ini, jadi maksimal pinjaman kita sekian. Dibalik, bukan tadi kalau kita pinjamannya sekian, bunga sekian, tenor sekian, berapa angsurannya. Sekarang dibalik, kita punya mampunya 2 juta dengan tenor 30, bunga 8% per tahun. Jadi maksimal sekian. Dibalik itu. Oke, sekarang ilustrasinya untuk data tabel. Yang kedua ya. Kita hapus dulu ini. Itu ya. Ini pinjaman. Oke, ini pinjaman. Ini bunga. Ini kan bunga ya. Bunga. Ini bunga. Ini adalah besaran pinjamannya. 300 juta, 200 juta, 100 juta. Oke, kita buat berapa angsurannya, begitu ya. Langsung pakai PMT. Pertama kali adalah bunganya. Bunga selalu per tahun ya, berarti bagi 12. Untuk apa itu, berapa bulan mengasurnya? Anggaplah 360 bulan. 360 bulan itu berapa tahun? 50 tahun ya. Iya, 50 tahun. Kemudian ini berapa pinjamannya? Tinggal di sini. Tinggal kita letakkan sini. Oke, ketemu ya. Nah, yang jadi masalah kalau kita copy ke sini dia rusak. Kalau kita copy ke sini saya rusak. Semakin rusak. Nah, supaya dia bisa kita sekali buat di sel ini, sekali buat bisa berlaku untuk semua. Itu gimana caranya? Caranya gimana? Caranya di gimana? Kita perhatikan. Kalau ini di copy ke sini, di copy ke bawah dulu ya, biar mudah. Leni Teni. Kalau saya copy ke bawah, sekarang yang bergerak apanya? Yang bergerak adalah ini, jumlah pinjamannya. Jumlah pinjaman itu C1 ya.
Ketika Anda copy ke bawah sini jadi C2. Nah, bagaimana supaya pinjamannya tetap posisi pada C1? Jangan sampai bergerak. Sekarang bunganya tuh harus bergerak. Karena apa? 0, 6, 7, 8, 9. Berubah-ubah ya. Nah, yang tetap adalah apa nih? Pinjamannya, jumlah pinjaman. Jadi yang bergerak, yang harus dikunci apa ini? Kalau ke bawah yang dikunci apa? Kira-kira apa? Kira-kira kalau dia copy ke bawah yang harus dikunci apa? Supaya jumlah pinjaman ini tidak berubah. Posisi sorotnya tetap di sini. Posisi pointer di data itu tetap di situ. Gimana caranya kira-kira? Apa yang bisa Anda pikirkan? Apa yang harus dikunci atau dimutlakan? Apa kira-kira? C1 Baris apa kolom? C1 itu baris apa kolom? baris. Baris ya? Baris itu 1 apa C? Kolom. C itu kan kolom. 1 itu Mm-mm. baris ya? Berarti yang dikunci adalah satunya ya? Kalau nguncinya Iya. pakai pakai dolar. Nah ya. Kita copy. Nah, jadi benar dia. Nah, apakah ketika kita copy ke samping sudah betul apa belum? Nah, rusak dia. Nah, kalau kita copy ke kanan ya, yang harus tetap itu apanya? Yang harus tidak berubah itu apanya? Posisi di C, di mana? Di B2 ini ya. B2 ini tidak boleh berubah. Yang Berubah tidak boleh berubah itu apa? Baris apa kolomnya? barisnya. Kolomnya harus tetap Oh. ini. Jadi yang kita mutarkan adalah B-nya ya. Kasih dolar. Iya. Sekarang kita copy ke bawah. Oke, tak masalah. Kita copy ke samping. Oke, jadi. Seperti itu ya. Jadi Excel itu dia kalau kita bawa dia relatif, supaya dia tidak relatif mengikuti apa itu tarikan, maka kita kunci. Cara menguncinya dikasih dolar. Kalau dikasih dolar 1 yang dikunci adalah baris. Kalau dikasih C yang dolar itu berarti kolom gitu ya. Oke, silakan dicoba dulu. Dicoba dulu. Oke, sudah? Sudah dicoba? Sudah dicoba? Gimana? Oke, gimana? Sudah? Sudah dicoba? Halo? Sudah dicoba?
Sudah? Mbak Natasha sudah dicoba? Belum ini Pak, belum bisa. Yang di awal tuh saya punya Ah, apa tidak terbaca. oh, coba tampilkan di sini, bisa enggak? Coba tampilkan, saya mau lihat Excelnya. Kamu pakai laptop apa HP? Pakai laptop Pak. Soalnya sudah kembali tadi, baru mau ini langsung kembali di Kembali. ini tadi nggak ditampilin yang ininya, yang Bapak punya. Yang mana? Yang mana? Saya ulangi. Yang ini. Ini. Iya, salah di rumus. Saya ulangi ya. Iya Pak, Oke. maaf ya. Nah, tadi pakai rumus PMT. Rate itu bunga. Ini ya. Ini dibagi 12 karena bunga itu pasti tahun ya. Kemudian Iya Pak. tenor. N per itu tenor. Tenor itu jarak. Misalnya 360 60 bulan. Terus kemudian PV. PV itu pasti value. Persen value. Persen value. Value apa? Value inilah utangnya. Dah, tutup kurung. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini sudah mengikuti? Sudah? Tidak, ini dia Pak, yang bagian C1-nya. Yang mana? Ini. Bagian yang mana? Iya. Kan habis 360 itu kan koma. Inilah. Waktu naik ke atas C1 nggak tahu penempatan saya itu langsung ke B7. B7. Di bawah sini berarti. Tadi Bapak tekannya yang C1 itu yang di mana? C1 itu di atas. C1. Yang Ini C, ini 1. Ini loh yang angka 300 itu loh. Tapi saya punya jadinya kayak gini. Coba Aduh, nggak bisa. tampilkan, coba tunjukkan. Maaf Pak, Gak apa-apa. maaf. Gak apa-apa. Namanya juga belajar. Harus coba tampilkan ya. Nah. Jadinya tuh kayak gini. Coba tampil. Bentar Pak, hilang lagi dia. Tampilkan. Ini Pak. Mana? Ayo. Jangan pakai HP, langsung pakai laptopnya itu loh. Presentasikan sekarang. Ini loh, pakai laptopnya itu loh. Langsung pakai laptopnya itu. Kelamaan. Laptop saya Coba tidak bisa Pak, laptop saya. presentasikan. Lagi. Saya kan pakai HP Pak. Ini laptop saya kalau pakai game Meet langsung tidak terhubung. Oh ya nggak apa-apa. Jadi Oke. Lihat, coba lagi, disorot lagi nggak apa-apa. oh, sudah jadi Pak. Udah jadi? Iya ini. Oh ya udah jadi. Iya, udah 833,333. Oh ya udah. Nah tinggal nanti. Oke sudah ya. Itu namanya perlu sabar. Iya Pak. Kayaknya tadi komanya saja yang salah. Ah di sini. Kemudian ini kelihatan sekarang? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Tadi yang ini dimutlakan kolomnya, yang ini mutlakan barisnya. Lalu kita kopikan. Seperti itu. Nah. Oke, kita lanjutkan ya yang sheet berikutnya. Nah, bagaimana kalau
yang berubah itu tidak hanya prosentasenya, tapi juga yang berubah itu adalah lama pinjamnya. Lama pinjamnya ada di atas nih. Jadi begitu kita ngopi seret langsung jadi semua. Nah, caranya sama seperti tadi langkahnya. Tinggal sama dengan PMT. Pertama kali bunga dibagi 12. Terus tenor. Kemudian jumlah pinjam. Dah. Tapi kita lihat kolom yang bunga, kolomnya tidak berjalan, baris berjalan. Kemudian untuk ini, untuk lama pinjam, yang baris boleh berubah, kolom boleh berubah tapi baris tidak boleh berubah. Berarti barisnya yang dikunci. Kemudian pinjamannya, besar jumlah pinjamannya itu tidak boleh bergeser semua, baris maupun kolom. Berarti kan mutlak penuh, baris dan kolom. Dah. Setelah itu kita kopikan semua. Dah, dia langsung jadi semua. Nah, langsung oke. Ya, dicoba juga. Dicoba, silakan. Mbak Natasha, silakan dicoba. Salah nggak apa-apa ya, namanya juga kita belajar, salah wajar. Kalau langsung benar bagus. Oke. Silakan mencoba. Karena pelajaran yang jenisnya praktikum itu adalah motorik. Motorik yang saya maksud itu adalah ketika kita tidak mencoba, walaupun kelihatannya mudah, kita setelah acara selesai kita coba tidak jadi. Karena apa? Kalau tidak mencoba sendiri tidak bisa. Itulah ilmu praktikum itu seperti itu. Tapi ilmu teori ya jangan dipraktekkan juga. Misalnya contoh, ada ilmu yang harus kita praktekkan, ada ilmu yang cukup kita percaya, tidak usah dipraktekkan. Contohnya, kalau orang jatuh dari pohon kelapa, kata orang sakit, itu jangan dipraktekkan karena kita percaya saja. Ada ilmu yang harus dipraktekkan, ada yang cukup percaya, kan gitu. Oke, Mas Buniban sudah selesai. Mas Budiman sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Jadi coba dulu. Bapak, maaf, Pak, Ya. bisa diulangi nggak, Pak? Ya, gimana? Bisa diulangi nggak, Pak? Oh, bisa. Nih ya. Saya hapus dulu ini. Awalnya adalah PMT. Pertama kali rate itu artinya bunga. Nah, bunga pasti dibagi 12. Kemudian N per itu maksudnya tuh tenornya, jangka waktu. Kemudian persen value-nya itu maksudnya ininya, jumlah pinjamannya itu. Kalau untuk satu oke ya. Untuk satu sel ini oke. Tapi ketika kita copy dia rusak. Nah, supaya dia berlaku terus terhadap semua baris maupun semua kolom, maka kita harus modifikasi.
cara memodifikasinya adalah untuk bunga itu kolomnya selalu tetap, tapi barisnya berubah, berarti kolomnya yang dikunci. Kunci ya. Untuk tenor jangka waktu, itu yang tetap adalah barisnya. Kolomnya berubah nih, kolomnya berubah. Barisnya tetap, kita copy ke bawah, barisnya harus ini. Artinya yang kita kunci adalah barisnya, bukan kolomnya. Nah, sedangkan percent value itu jumlah pinjamannya. Ini jumlah pinjamannya itu adalah dia tetap semua, baik baris maupun kolom. Berarti kan kolomnya kita kunci, barisnya juga kita kunci. Cara menguncinya dikasih dolar itu lah. Enter. Setelah selesai, kita kopikan saja semuanya. Dari sini langsung ke sini sudah jadi juga. Ah, sudah jadi. Itu ya. Bapak mau nanya. Ya, gimana, Preti? Itu yang di kiri atas emang udah kodenya gitu ya, Pak? Kode yang mana? Yang ini? Soalnya punya saya itu dia error, Pak. Oh, ini Masih nih. Ini tuh kalau dia begini ya error gini loh. Ah, ya seperti ini kan? Nah, ini kasih aja petik depannya. Ini nih untuk untuk terdengar kita rumus gitu loh, untuk pedoman rumus gitulah. Sebenarnya ini nggak tampil juga nggak ada masalah. Ini cuma untuk memudahkan dalam mengingat aja. Nggak ada masalah. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, ini kan seperti ini tadi 6 rusak kan? Ini sudah jadi. Nah, sekarang kita mengelola tabel database dengan pivot. Nah, sekarang kalian buka ini pivot Excel, pivot. Nama filenya pivot. Nah, isinya seperti ini. Saya hapus dulu lah. Ini kan bekas yang tadi. Hapus. Saya hapus dulu. Adanya latihan. Nah, kenapa langsung saya isi saja datanya? Kalau kalian ngetik nanti lama. Lagi juga kita fokus pelajarannya tidak mengetik, tapi mengolah datanya. Oke. Oke, sudah? Sudah dibuka yang ini? Pivot. Oke. Nah, di sini juga kita bisa memfilter ya. Cara memfilternya adalah kita ring. Ini namanya di ring namanya. Bisa juga dikatakan di blok, tapi saya senang dikatakan di ring. Ini di ring ya. Kemudian Anda data filter. Nah, ada filternya di sini. Filter ya. Kalau produknya mau Anda filter yang misalnya mau banana saja. Oke, yang tampilkan hanya banana saja. Mau yang dari Perancis saja, yang tampil sudah banana dari Perancis saja. Banana yang dari Perancis. Itu memfilter namanya. Oke, kita bebaskan lagi. Bebaskan. Kemudian ini. Itu teknik memfilter. Kemudian mengurutkan kita blok lagi, sortir ya, mensortir ini. Nah, untuk mensortir yang di depan cukup pakai ini, mau ascending, descending, ascending. Nah, kalau itu dia di depan ini, karena dia banana semua. Kita
selectnya all. Nah, ascending itu dimulai dari A sampai Z. Kalau descending dimulai dari Z sampai A, urutannya seperti itu. Itu kalau yang di depan. Tapi kalau yang di tengah sini bagaimana, atau di akhir gimana? Nah, kita gunakan yang sini. Sortir yang ini. Nih, kita pilih fieldnya atau kolomnya, judul kolomnya ini field. Kita mau mensortir yang kategori. Mau mensortir secara apa? Descending apa ascending? Kalau descending Z to A, kalau ascending A to Z. Oke. Maka dia akan urut ini. Urut berdasarkan apa tadi? Terakhir kita kategori ya. Karena kategori itu kebanyakan sama, maka coba kita cari emonnya, emon. Yang menjadi ordernya adalah karena dia ini angka, maka dia kecil ke besar, besar ke kecil. Nah, kecil ke besar. Klik. Nah, seperti ini. Itu kalau mengurutkan. Oke, sekarang di sini kira-kira nih, kita lihat nih, produk. Ada banana, ada berapa produk nih? Apel, banana, bean, apa nih? Carrot, mango, orange, bean. Nah, sekarang kita mau tahu jumlah banana itu ada berapa rupiah gitu, berapa dolar gitu, berapa dolar biayanya. Kita bisa di sini ya, kita buat tadi banana, kita kopikan saja sini banana, kemudian ada orange, satu aja mewakili, kemudian brokoli, apple, carrot, apalagi orange ya, orange. Kok banananya banyak? Kita sortir saja. Banana, apple, banana, apple. Coba lihat ada berapa nih? 1, 2, 3, bean. Bean belum ada. Bean, carrot, bean, brokoli, bean, brokoli, mango. Cari mango ya. Mango, brokoli, bean. Nah, kita kopikan di sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita lihat betul nggak 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama ya. Nah, ini jumlah emonnya berapa? Jumlah emon itu biaya ya. Waalaikumsalam. Enggak. Bentar ya. Gimana Mbak? Salam. Ya. Kalau panggil orangnya. Aku lagi salat. Masuk aja Mbak. Masuk aja dulu. Oke, kita teruskan ya. Jumlah amount, maksudnya jumlah ini. Berarti jumlah itu kan sum ya. Berarti kita tulis sum if. Nah, karena suatu kondisi sum if. Sum if ringnya mana? Dari sini sampai sini, tapi ke bawah.
sampai ke bawah begini. Kita mutlakkan. Mutlakkan itu F4. Kriterianya adalah ini, banana. Kriterianya 1, ketika kita copy kan berubah-ubah dia. Kemudian rank yang dijumlahkan ini di amount itu. Kita mutlakkan juga itu. Lalu kita tutup kurung. Nah, jumlahnya adalah seperti ini. Kita kopikan. Nah, seperti ini jadi jumlah banana itu sekian, jumlah apple sekian, jumlah ini sekian, jumlah ini berdasarkan produk ya. Berdasarkan negara, ini berdasarkan produk. Kalau berdasarkan negara, misalnya negara Prancis, Kanada dan seterusnya, ini terpaksa ini kita rubah posisinya. Dia tidak mau dia di kanan, ini dirubah, tapi tidak usah. Kita coba ini. Nah, sum if. Lalu dari jumlah amount ini jumlah jumlah item. Misalnya perut itu ada berapa? Itu ya. Banana itu ada berapa? Itemnya. Apple ada berapa? Nah, sama. Ini con if. Nah, con if ringnya ini cukup satu saja. Kita tidak memerlukan kriteria penjumlahan, cukup di sini saja. Nih, kemudian kita mutlakkan. Lalu kita sorot kriterianya sama banana. Kita berarti ini ada 73 item. Ah, seperti itu. Pengolahan database-nya seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Mulai dari sum, maksimum, Pak ada di sini. Ya, silakan dicoba dulu. Silakan dicoba biar tambah lancar ilmunya. Bapak bisa diulang dari jumlah amount itu. Oke, bisa. Pelan. Nah. Ini ya. Saya hapus lagi. Ayo sama-sama. Sum if. Buka kurung. Ayo, sudah? Bapak. Oke. Anda ringkan dari produk ini, tekan shift ya, tekan shift. Anda ke bawah dulu, nanti sampai ujung tekan shift, klik. Nah, tekan shift, klik. Lalu Itu dari mana Pak di bloknya? iya, di blok. Kemudian ditekan Fn F4. Nah, jadi dia mutlak seperti ini. Lalu kriterianya mana? Kita sorotkan banana ini. Klik. Nah, sudah ketemu banana. Lalu Anda mau tahu jumlah ringnya. Nah, di amount-nya saja. Amount sini. Amount sini sampai ke bawah. Klik. Nah, lalu kita mutlakkan juga. Tutup kurung. Nah, jadi tinggal di copy, klik, sudah. Sampai di sini sudah belum? Bentar Pak, itu sebelumnya memang sudah di filter ya Pak? Belum. Apa gimana? Enggak di filter enggak. Rumusnya seperti ini. Saya tampakkan ya rumusnya. Rumusnya seperti ini. Nih. Ini rumusnya. Kelihatan enggak? Ya. Nah. Itu di bloknya dari produk sampai country ya Pak? Iya, Kalau sudah masuk dari sini ya. Dari produk itu sampai country, terus sampai ke bawah sampai habis. Untuk yang pertama, yang kedua cukup disorotkan kriteria kita, Lalu yang kedua amount-nya saja yang mau kita jumlahkan, amount-nya saja. Gitu.
Jadinya sum if Ya, D sum dua. if ada 3 parameter dia tuh. Saya kayak gini tempat saya. Gimana? Sudah selesai? Punya saya kayak gini Pak. Salah ya Coba, Pak, coba. coba. Coba tunjukkan. Saya stop dulu sharingnya. Silakan tunjukkan. Kelihatan nggak? Nah, benar sebenarnya. Betul, ring katanya B F24. Coba F24 enggak? F214. Ya betul, F214, koma. Sekarang coba di koma, kasih koma. Koma, Berapa? ya. Sorot yang cerot ini. Yang carot ini, sorot. Bukan carot yang di sini, yang sebelah kanannya itu. Ini. Ya, carot yang ini, sorot. Sorot. Pindahkan mouse to klik. Koma lagi. Koma. Berapa? Ya, baru yang ini. Yang di amount-nya itu disorot semua dari sini, dari atasnya ke bawah, dari sini. Ya, amount-nya. Nah, terus. Bawah. Ya. Terus. Udah Pak. Ya. Enter. Dah. Gini Pak jadinya. Iya. Tapi kamu belum ini di klik lagi, klik. Klik. Nah, diedit di sini, di rumusnya itu diedit. Ini ada di sini, di sini. Ya di atas ini diedit. Yang itu Gimana? ya, yang itu pakai dolar semua. Dolar. Dolar, depan B dolar. Itu kayak mana cari dolarnya Pak? SIP kah Pak? Atau Iya, sip aja. Kalau itu kan sudah ngedit, kalau ngedit harus satu-satu. Kalau tadi bisa otomatis. Coba lagi. di depan F-nya juga? Ya, F dolar ya. Dolar di depan 2 itu kasih dolar juga. Jangan goyang, jangan goyang. Di depan 2-nya dikasih dolar juga, 2-nya. B2. Sesudah B itu kasih dolar juga. Ini loh. Nah, ya. Ya, B2 kasih dolar. Kasih dolar di depan 2-nya. Oh, bukan di belakang 2, di depan 2. Di depan angka 2, ya. Del di depan angka 2. Ya. Kalau yang H-nya enggak usah. Sekarang depan D dolar. Di depan D ini kasih dolar. Ya. Di depan 2 kasih dolar juga. Ya. Kemudian di depan D kasih dolar. Ya, di depan 2 itu kasih dolar. Dah, enter. Enter. Kopikan coba. Ini di copy ke bawah. Yang mana Pak? Yang ini, angkanya nih. Copy. Ctrl C. Yang Ctrl. ditarik belakang, Ya, Pak? tarik juga boleh, tarik juga boleh. Jadi nggak? Kayak gini Pak. Ya udah, jadi. Oke Pak. Gampang kan? Ya Pak, gampang. Terima kasih. Ya. Sekarang saya teruskan. Tadi kita sudah nyoba ini, kemudian sama dengan ini tadi, jumlah itemnya sama, hanya lebih sederhana. Sum if juga, kemudian ringnya sama dengan yang tadi. Sampai sini aja ya. Nah, sampai di sini supaya dia dolar semua, sampai di bawah sini. Oke, sampai sini ya. Nah, langsung ditekan Fn F4.
kan berdolar semua, koma, kriterianya banana ini, kemudian banana ini tadi kita jumlah item ya, jumlah item itu salah berarti, jumlah item itu count if, bukan sum if, count if. Nah seperti ini, count if ringnya sama kriterianya, ketemu jumlah itemnya. Jadi tinggal setelah jadi ini tinggal ngopi saja. Nih udah selesai, gampang kan? Kalau on if itu yang dari mana Pak di bloknya? Sama, count if itu sama, B kan sama atau B2, D214 sama, sampai ke bawah lagi. Nah sudah itu kriterianya cuma satu, dia tidak 3 parameter, ini 2 parameter. Untuk membedakan parameter itu ada komanya, kalau komanya ada berapa, kalau ada 1 berarti 2, kalau ada 2 berarti 3 gitu. Berarti on if ini perhatikan aja rumusnya ini. Nih, saya besarkan sedikit. Nah ini rumusnya, count if B seperti itu. B $2 $2 Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Di sini kan saya sudah selesai, Ya. tapi beda datanya. Kalau Bapak punya kan yang terakhir 23 sama 11, kalau saya itu 24. Apakah ada data yang kehapus di awal? Kalau 24 berarti ketambahan, enggak apa-apa, enggak masalah. Saya tidak mempermasalahkan datanya, tapi yang saya permasalahkan kamu mengerti atau tidak, gitu kan, gitu aja. Iya Pak, ini sudah selesai. Oke. Nah, Ngerti Pak? ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pivot. Oke. Dengan pivot. Nah, ini tadi kita menjumlahkan panjang lebar, susah ya, agak lebih sulit daripada butuh ketelitian dan lain sebagainya. Nah, ada hal yang digunakan untuk lebih praktis lagi, itu dengan sistem namanya pivot. Nah, kita coba dengan pivot. Caranya seperti apa? Nah, ini sekarang fill tadi kan sudah tahu adalah judul kolom. Kalau row adalah baris, kolom itu secara horizontal, kalau row secara vertikal. Value itu nilainya, filter itu saringannya. Kemudian ini adalah tahap pivot. Kemudian kita coba untuk membuat pivot. Pertama kali kita tampilkan total penjualan masing-masing produk. Nah, caranya adalah pertama kali kita insert dulu, insert. Di sini ada pivot kan? Pivot. Yang mau kita pivotkan yang mana? Yang ini tentunya, yang dari nomor ini, dari order sampai ke sini ya, sampai ke bawah. Itu yang mau kita pivotkan. Nah, sampai sini. Oke, kita oke. Nah, sistem akan membuat yang namanya sheet baru ya, sheet baru nih. Nah, sekarang apa yang mau kita tampilkan? Di sini kita tampilkan penjualan masing-masing produk. Berarti kan yang kita tampilkan adalah
produk, klik, timbul ya. Kemudian jumlah rupiahnya, amount. Nah, jadi apple, banana, bean kan sudah lebih mudah daripada kita berbuat yang kayak seperti ini tadi. Banana 340792. Ini banana 340792. Sama ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian kita ganti untuk ini bisa diganti. Tidak hanya sum ini ya, menggantinya di sini. Klik di sininya, klik ya kan? Kemudian di sini ada value fit setting. Nah, defaultnya adalah sum amount, sum of amount. Kita rubah juga boleh. Nah, kita lihat count maksimal. Oke. Jadi kan minimal juga boleh. Minimal ada. Kemudian varian, deviasi, standar, count number. Kemudian count itemnya ada berapa? Nah, ketemu kan? Jadi lebih mudah pakai pivot. Tinggal kita merubah sini saja. Kita kembalikan. Oke. Kemudian kita coba untuk ke bawah. Nah, produk sudah tadi. Ini langkah-langkahnya dari sini. Amount sudah. Nah, sekarang kita tambah. Bisa disortir juga ini. Bisa difilter juga yang mana yang mau kita tampilkan. Filternya apel saja. Juga yang tampilkan apel saja. Kalau apel sama bean gitu. Yang tampil apel sama bean. Tapi kalau kita bebaskan berarti semua tampil. Tuh, seperti ini. Kemudian ini sortir. Kalau mau mensortir tinggal di blok di sini. Blok dari sini. Kita sortir data, tidak mau dia, harus di sini. Nah, ascending, descending, dah sama. Nah, kemudian kita lihat nilai rata-ratanya sudah tadi. Kita lihat nilai average. Average itu tinggal merubah sini aja. Rata-rata nilai average itu kan rata-rata ya. Sini setting value, rubah saja average. Ketemu nilai rata-ratanya ini. Kita rubah lagi jadi sum. Kemudian kita rubah lagi ini amount sudah. Kita tambah country. Country negara ya. Country. Kalau kita country yang di bawah produk, maka produknya dulu baru negara. Tapi kalau kita balik, negaranya dulu baru produk. Itu kalau dia dimasukkan dalam row, baris. Tapi kalau country-nya kita pindah di kolom, pindah ya. Nah, jadi seperti ini. Gampang kan? Nah, ini juga country-nya bisa kita, misalnya Australia saja dulu, Australia. Nah, Australia seperti itu. Jadi bisa kita kondisikan. Ingat, ke kolom ke sini, kalau baris ke sini, jumlah ke sini. Tuh. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Ini kita buat grafiknya. Tinggal kita insert, kita blok dulu, blok begini, kita insert grafik pivot. Ini pivot. Mau seperti ini, tinggal milih, kasih OK. Udah jadi seperti ini. Australia untuk
apple-nya berapa, banana berapa, bean berapa, brokoli berapa, carrot berapa, mango berapa, orange berapa. Negara Australia, produknya ini. Ini juga bisa kita tambahin apa? Data labelnya, mau kita tambah data tabelnya. Tapi kalau banyak-banyak rame-rame tidak bagus juga grafik itu. Ada garisnya, legendnya dihilangkan. Ada garisnya dan seperti itu. Jadi grafik itu bisa kita setting berdasarkan apa yang kita inginkan, begitu. Itu. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Paham, Pak. Ya, coba dulu latihan, coba. Silakan. Dicoba. Dicoba dulu, karena melihat itu lebih enak daripada mencoba, seolah-olah mudah sekali. Oke, gimana? Sudah bisa, Pak, punya saya. Sudah bisa semua? Oke. Bisa, Pak. Oke. Sebenarnya pivot itu adalah, kalau di Excel itu merupakan produk baru kayaknya. Jadi pivot itu sebenarnya sudah ada sejak sejak Excel 2003. Cuma tidak terkenal. Terkenalnya mulai 2010 dia mulai terkenal. Jadi orang akhirnya kan analisis dengan pengolah data itu banyak orang menggunakan pivot kalau di Excel. Sehingga Excel itu menjadi lebih mudah digunakan setelah ada fasilitas pivotnya. Oke. Grafiknya juga bisa kita rubah, tidak hanya grafik seperti ini, tinggal klik kemudian grafiknya mau model mana gitu kan, model apa bisa kita rubah. Tampilannya juga bisa kita rubah. Oke. Mau dirubah model batang, model XY yang model begini, model radar, model P, model bar kebalik, model lain,
lain. Jadi fleksibel, bisa di tukar-tukar. Grafiknya bisa kita, ini judulnya juga bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan, mana yang cocok lah buat kita. Buat baru lagi juga boleh. Oke, seperti itu. Mudah sekali kan kira-kira? Lumayan. Udah. Oke. Untuk tugas dan latihannya nanti saya buat belakangan. Kalau sudah mengerti, nanti untuk tugasnya mudah. Pada prinsipnya tugas itu adalah untuk mempertebal pengetahuan kalian saja sebenarnya. Untuk tugas itu. Ini kenapa ini? Aduh. Ada yang mau masuk belum diizinkan. Oke, begini aja. Untuk tugasnya itu mengerjakan latihan-latihan ada 3 tadi ya, sampai selesai gitu, sampai selesai Anda coba gitu saja, nggak usah yang berat-berat ya. Karena setiap kali praktikum harus ada tugasnya supaya menentukan indikator apakah Anda ikut serta dalam praktikum tersebut atau hanya cukup dengan pendengar setia. Gitu. Ada yang perlu ditanyakan? Berarti Pak tugasnya ini yang bikin yang tadi itu Iya, ya Pak? ini saja. Ini sama bikin tabelnya itu. ya, yang 3 itu lengkapin, kompletin seperti yang sudah kita lakukan dalam praktikum itu. Karena kalau nanti saya buat kasus, ini kan sebentar lagi UTS Anda ya? Iya. Iya, Pak. Nanti setelah UTS kayaknya kita belajar email ya. Email itu nanti begini, untuk belajar email tuh seperti ini email ya. Email. Saya buka ke email. Saya yakin semua Anda bisa cara masuk email, buat email, berkomunikasi dengan email. Cuma
Anda selalu menanyakan, Pak, apakah email saya sudah masuk? Seharusnya tidak perlu dinanyakan lagi karena kita sudah punya indikator untuk supaya mengetahui email kita tuh masuk apa tidak. Itu sebenarnya. Nanti pas pelajaran email saya kasih tahu. Yang kedua, di email itu kan email terutama Gmail kita punya fasilitas untuk misalnya untuk spreadsheet, untuk chatting, untuk buat meeting dengan kalender, untuk buat formulir, kemudian untuk bikin slide, PowerPoint itu loh. Untuk bikin kontak, terus untuk bikin site, bikin grup. Bisa juga Anda menjadi YouTuber, masuk di YouTube. Gitu. YouTube itu kan kalau kita masuk dengan file yang besar dia tidak mau, nanti ada triknya supaya dia mau bagaimana. Banyak sekali yang bisa kita pelajari, misalnya di Cloud atau Classroom dulu kan pernah dipelajari, Cloud Print. Jadi joget low kan plafon, PHP kami DF. Banyak hal yang bisa kita pelajari untuk menambah, termasuk kita melihat misalnya ini Google Ads, pernah ya Google Ads itu melihat dunia, itu peta dunia. Seperti itu dan lain sebagainya, nanti yang sesudah UTS. Oke. Semua sudah mencoba enggak tadi? Sudah mencoba semua ya? Yang mencoba tadi Natasha, Nikade, yang kelihatan. Sri Rahayu nyoba juga enggak tadi? Sri Rahayu. Tidak Pak, karena laptopnya. Oke, nanti dicoba ya. Tetap harus mencoba karena Iya, Pak. kalau tidak dicoba itu kita kesulitan. Andanya nanti kesulitan untuk paham. Karena di bidang ilmu praktikum, terutama di bidang IT itu harus dicoba. Tidak bisa sepertinya kalau kita melihat itu mudah. Tapi kalau mencoba setengah mati, bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk mempelajari. Itu bedanya kita menjalankan sendiri dengan melihat. Tapi ketika kita sudah mengerti, itu sangat mudah dan sangat cepat kita paham. Itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Bapak, Ya. untuk tugasnya tuh kan dikumpul sebelum UTS. Iya. Ini nanti seperti kemarin lagi Pak. Iya. Pak, Iya, seperti kemarin. nanti upload ini videonya Pak di LMS. Tugasnya. Ini video yang Oh iya direkam ya, live. nanti saya upload ke LMS, saya kasihkan ke YouTube juga nanti. Karena kalau hanya di Google Drive, Anda kesulitan untuk download. Jadi kalau di YouTube kan tidak perlu di-download, cukup langsung dilihat. Itu nanti pakai HP juga mau dia kalau dikasih di YouTube. Iya baik Bapak. Terima Iya, kasih. iya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sekian bagaimana? Bapak, Ya, Pak, sebentar Pak. ya. Berarti si materi nanti di-upload ke YouTube Pak, biar kami bisa lihat lagi gitu. Iya, ya, nanti semuanya ini videonya kalau sudah selesai nanti akan saya render dulu. Merendernya agak lama ini. Merendernya di render. Iya. Ini nanti dikasih di YouTube seperti kemarin itu. Kemarin itu kan ada di YouTube itu. Iya Pak. Ah, ya, ya. Oke, ada lagi? Bapak, saya izin bertanya. Ya. Untuk penugasan kan ada 3 tadi, Ah, Pak. ya. Yang cara chart
Hot sama white ink kan Pak? Ya. Nah itu nanti untuk filenya dibedakan atau jadikan sama satu? Dijadikan satu boleh, dibedakan boleh. Yang jelas begitu saya lihat ada gitu loh. Begitu saya periksa Ya. unsur-unsur komponennya itu ada gitu. Satu file nggak apa-apa. Anda letakkan misalnya kan di sheet-sheet yang lain boleh. Anda tidak masalah. Itu kan teknis, menyangkut teknis. Yang paling pokok adalah Anda mengerjakan gitu. Itu teknis gitu. Iya. Bagi saya tidak ada masalah mau satu makasih. file, 2 file, 3 file, yang penting itu mencakup semua. Gitu. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama. Ada lagi? Bapak saya izin Oh bertanya ya, Pak. boleh. Itu dikumpulnya sebelum UTS semua Bapak? Iya. Yang untuk yang ini semua sebelum UTS. UTS-nya kan masih lama kan? Iya, tanggal 10 kalau nggak salah Bapak. 10 bulan ini. Iya. Kalau gitu sesudah UTS saja enggak apa-apa. Yang penting kemarin sudah cukup untuk dijadikan dasar penilaian. Iya, berarti yang tugas kemarin itu, yang pertama itu harus intinya yang tugas pertama itu harus sebelum UTS, tapi yang sekarang setelah UTS Iya, nggak apa-apa nggak ya apa-apa. Pak? Supaya untuk apa tuh kalau diminta penilaian, saya punya dasarnya gitu. Ya, supaya kalau Baik Bapak, terima kasih. ya kalau UTS-nya tanggal 10 berarti nggak cukup nanti. Karena Anda mempelajari dengan saya mempelajari itu beda waktunya, beda kecepatannya. Karena saya kan sudah punya dasar yang cukup kuat. Kalau kalian kan harus meraba dari awal, itu kan bedanya. Itu yang membuat jadi agak lama. Tapi itulah yang membuat dasar pertimbangan saya sesudah UTS saja yang tugas kedua ini. Oke, gimana? Sudah cukup? Sudah Pak. Oke. Cukup Bapak. Kalau sudah cukup, ya mari kita tutup, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa cukup, kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Jadi, sama-sama. Izin Bapak. Sama-sama. Oh, silakan. Silakan. Ya, silakan.